Hai, assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki. Amin. Ngomong-ngomong soal rezeki nih, pastinya tidak jauh dari istilah karyawan dan juga bos atau atasan gitu ya. Dimana seringkali muncul konflik yang secara sengaja ataupun tidak disengaja bisa menimbulkan luka di hati. Entah dari sang karyawan yang kerjanya kurang terampil, atau dari atasan yang dalam memberikan arahan kurang sopan, atau dengan kata yang kasar. Dan di hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang kemarin sempat viral dari seorang karyawan yang mengaku sakit hati hingga tega menyiksa sang pemilik usaha dengan begitu tragis. So, gimana kisah lengkapnya? Langsung aja yuk kupas tuntas di channel Rikaro. Husain merupakan seorang pria berusia 28 tahun. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah yang berlokasi di daerah Jalan Mula Warman, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Husain kesana kemari mencari pekerjaan. Hingga pada akhirnya, sebelum Ramadan tahun 2023 ini, ia diterima bekerja sebagai pengantar air isi ulang galon di depot air milik Pak Irwan Huta Galung. Dan ia pun telah bekerja selama 1 bulan. Irwan Huta Galung, si pemilik usaha ini, lahir dan dibesarkan di daerah Taratung, Sumatera Utara pada tanggal 28 Februari di tahun 1970. Namun setelah menginjak usia dewasa, Irwan pun memutuskan untuk pergi merantau ke daerah Semarang. Nah, di Semarang, Irwan tinggal di sebuah rumah yang sebenarnya cukup mewah berlokasi di perumahan Bukit Agung, Banyumanik. Namun, karena jarak antara rumah dan tempat usahanya itu lumayan jauh, akhirnya Irwan memutuskan untuk tinggal di dekat tempat usahanya tersebut. Selain Husain, ternyata Irwan juga punya karyawan yang lain bernama Yuliati. Nah, Yuliati ini sudah lebih dulu bekerja di tempat depot tersebut selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Menurut Husain dan juga Yuli, Irwan ini dikenal sebagai seorang bos yang arogan. Ia sering marah-marah dan sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada mereka berdua. Bahkan tidak jarang, Irwan juga sering memukul Husain bila mana Husain melakukan kesalahan, walaupun hanya kesalahan kecil. Sebenarnya Yuli sudah kuat dan menerima sifat galak dari bosnya itu. Dia menganggap bahwa sifat galaknya ini hanyalah semata-mata untuk memberitahu karyawannya agar lebih baik lagi dalam bekerja. Meskipun dikenal galak, Yuli mengaku bahwa bosnya terkadang baik kepada dirinya. Bahkan dia sering diberikan uang jajan tambahan oleh Irwan jikalau pekerjaan Yuli selesai dengan rapi. Selain dikenal tegas, di mata tetangga Irwan dikenal sebagai bos yang sangat pekerja keras. Dia sering berangkat pagi untuk bekerja dan juga pulang ke rumah tengah malam. Namun hal ini berbeda dengan pendapat Husain karena sering dimarahi gitu ya. Jadi Husain ini malah punya rasa dendam kepada Irwan. Husain yang sudah lama sakit hati pun, dia memilih untuk meluapkan emosinya dengan cara menyakiti Irwan secara sadis. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 4 Mei 2023. Pada malam itu kurang lebih jam setengah 10 malam, Husain kemudian menyelinap masuk ke tempat usaha milik Irwan dengan menggunakan kunci cadangan yang dia pegang. Dan memang kebetulan
Irwan pada kala itu sedang tertidur pulas. Mengetahui bahwa Irwan ini sedang tidur, Husein kemudian pergi ke dapur untuk mengambil sebuah linggis yang berukuran cukup besar. Dan tanpa banyak basa-basi, Husein langsung menusukkan linggis tersebut ke bagian pipi kanan Irwan sampai linggis itu menembus ke dalam mulutnya. Untuk memastikan bahwa Irwan ini meninggal, Husein kembali menusukkan linggis tersebut ke bagian pipi kiri Irwan. Nah, sampai pada akhirnya dikarenakan kehabisan darah, Irwan pun langsung meninggal di tempat. Setelah puas melakukan pembunuhan ini, Husein lalu pergi keluar untuk sekedar ngopi dan merokok di sebuah warkop yang tidak jauh dari sana. Dan setelah beberapa jam bersantai dan juga berpikir, lalu pada pukul 4 pagi, Husein kembali ke tempat Irwan untuk melanjutkan aksi gilanya lagi. Nah, kali ini Husein memutuskan untuk memotong-motong tubuh Irwan sebanyak beberapa bagian. Tubuh Irwan kemudian dia seret masuk ke dalam toilet. Lalu di dalam toilet itulah Husein menyelesaikan aksi bejatnya. Pertama-tama Husein menggorok bagian leher Irwan sampai terputus menggunakan pisau dapur. Hal ini dia lakukan karena Husein sudah merasa sangat kesal dengan omongan-omongan sadis yang keluar dari mulutnya Irwan. Dan karena Irwan ini sering memukulnya, untuk membalaskan dendam, di sini Husein kemudian langsung memotong kedua tangan Irwan sampai terputus. Dan setelah itu, untuk menghilangkan jejak pembunuhan tersebut, Husein lalu menguburkan potongan-potongan tubuh Irwan di belakang rumahnya. Dia juga di sana sempat mengecor bagian tubuh tersebut menggunakan semen. Namun sayang, dikarenakan Husein terburu-buru di saat menguburkan tubuh itu, dia tidak menyadari ada bagian kaki Irwan yang menonjol ke permukaan. Husein lalu mencuri beberapa barang berharga milik Irwan seperti handphone dan juga uang tunai sebesar 7 juta rupiah. Uang itu kemudian dia gunakan untuk kabur ke daerah Banjarnegara, yakni rumah milik salah satu keluarganya. Dan sebelum kabur, pada pagi itu Husein sempat menitipkan kunci rumah milik Irwan kepada Yuli. Dan dia berkata kepada Yuli bahwa dia sebelumnya sudah minta izin kepada bosnya, yaitu Irwan, untuk pulang kampung ke rumahnya yang berada di Banjarnegara. Dan teman-teman yang lebih gilanya lagi, sesampai di daerah Banjarnegara, Husein ini malah bersenang-senang menggunakan uang yang sebelumnya dia curi dari Irwan. Di sana dia memboking wanita micet, bahkan dia juga membeli beberapa minuman keras dan juga rokok. Pada hari Senin, tepatnya di tanggal 8 Mei 2023, tetangga Irwan yang tinggal di sebelah rumahnya kemudian merasa curiga karena mereka mencium ada aroma yang sangat busuk dari tempat usaha galon tersebut. Dia lalu mencoba menghubungi Yuli yang biasa bekerja di sana. Yuli dan beberapa warga langsung membuka rumah itu. Namun sesampainya di dalam, mereka curiga dengan sebuah gundukan semen yang berada di belakang rumah. Dan saat dicek lebih dekat, warga pun melihat ada potongan kaki yang tertimbun oleh semen. Karena kaget, warga pun langsung menelpon pihak kepolisian untuk segera datang ke sana. Setelah polisi sampai, akhirnya mereka pun segera membongkar gundukan tersebut. Dan setelah dibongkar, pihak berwajib menemukan tubuh Irwan yang telah membusuk dan terpotong-potong. Potongan tubuh itu pun lalu dibawa ke rumah sakit untuk segera dilakukan otopsi lebih lanjut. Nah teman-teman, sejauh video ini dibuat, hasil otopsi belum keluar. Yuli kemudian bercerita kepada polisi bahwa dia sebenarnya sangat curiga kepada Husein. Kenapa? Karena beberapa hari yang lalu sebelum Irwan ditemukan tewas, Husein lah yang terakhir kali berkunjung ke tempat tersebut. Ditambah lagi,
Yuli menjelaskan bahwa pada saat bertemu dengan Hussein, dia melihat gerak-gerik Hussein yang mencurigakan, seperti orang yang buru-buru pengen pergi gitu ya. Nah, setelah mendapatkan info tersebut, akhirnya polisi pun menangkap Hussein pada tanggal 9 Mei di tempat kediamannya yang berlokasi daerah Banjarnegara. Namun karena Hussein mencoba memberontak saat dilakukan penangkapan, polisi pun dengan terpaksa harus menembak bagian kaki Hussein. Lalu di kantor polisi, Hussein mengaku bahwa dialah dalang di balik kasus pembunuhan ini. Dia mengaku sudah muak dan juga sakit hati kepada Irwan yang selalu memarahi dan juga membentak dirinya. Dan yang paling parahnya, saat konferensi pers, Hussein ini tampak sangat bahagia dan tidak menyesal sedikit pun setelah dia membunuh dan juga memutilasi bosnya itu. Dia mengaku sangat bahagia dan juga tenang karena dendamnya telah terbalaskan. Dari hasil penelitian, Hussein ini diduga mengidap gangguan kejiwaan psikopati. Hal ini bisa dilihat secara langsung setelah melihat rekaman Hussein di depan media yang tampak senyum-senyum dan juga bahagia. Enggak. Mas, Nyesel gak? 300. Mas, itu kenapa tangannya yang potong kenapa mas? Ya, karena tangannya dipakai buat mukul saya, jadi saya potong. Kalau kepalanya? Kalau kepalanya karena dia sering ngomelin. Dan teman-teman, atas perbuatannya ini, Hussein kemudian dinyatakan bersalah dengan tuduhan pembunuhan berencana. Ia dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman pidana selama seumur hidup atau maksimal hukuman mati. So teman-teman, demikianlah kasus viral Hussein, si tukang galon yang dengan bahagia dia telah menyakiti dan juga membunuh bosnya sendiri. Nah, gimana nih pendapat teman-teman dengan kasus kali ini? Pelajaran apa yang bisa kita petik? Dan teman-teman, satu pesanku, jika kalian merasa tersakiti, janganlah pernah dengan mudahnya melakukan kejahatan seperti Hussein. Karena masa depanmu lebih cerah jika saja kau memilih untuk berhenti dan mencoba kerja di tempat lain yang tentu saja terus menaikkan kemampuan diri. Dan ingat teman-teman untuk selalu hati-hati dan waspada. Belajarlah juga untuk bertutur kata baik, menahan emosi, dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!